bioetika dan riset. Dari prinsip keluar norma. Peran prinsip. Jadi praktis segala upaya memerlukan prinsip. Karena dari prinsip lahir norma-norma itu menjadi pegangan atau pijakan, tidak ngawur. Dan memberi orientasi arah kemana, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Maka prinsip bioetika dalam dunia makin global, dunia makin internasional. Satu, bioetika diupayakan oleh semua orang di seluruh dunia tanpa pandang bulu. Dua, bioetika yang dominan yang sekarang dipakai dari dua kawasan. Dari Amerika dirumuskan oleh penulis namanya Tom Beauchamp dan James Childress. Isinya apa? Isinya 4. 1. Otonomi. Ini berarti keputusan di tangan orang yang menjalani. 2. Tidak merugikan, Inggrisnya non-maleficence. Jadi tidak melakukan hal-hal yang bisa merugikan. 3. Beneficence, artinya melakukan hal-hal yang menguntungkan. Maka tindakan dokter harus menguntungkan pasien, menghindari segala yang bisa merugikan pasien. 4. Keadilan justice. Kalau menghadapi kesulitan beberapa orang, mana yang diutamakan? Harus adil kerusuhan. Di Indonesia sudah ada upaya untuk membuat itu. Misalnya, adil, rumah sakit tidak boleh menolak orang miskin. Contohnya itu. Maka Amerika mengeluarkan 4 prinsip itu. Eropa juga 4 dikeluarkan oleh Rendorf dan Peterson. Isinya hampir sama. Otonomi, lalu dignity atau martabat. 4. Keutuhan, integrity, dan menghindari apa yang mudah terkait. Saya kira sama saja, meskipun istilahnya lain. Lalu prinsip-prinsip ini diterapkan di seluruh dunia, menjadi pegangan untuk semua tindakan terhadap pasien. Juga riset. Jadi riset berarti penelitian sebelum melakukan. Itu penelitian. Penelitian perlu jadi kita bisa membuat sendiri. Indonesia juga mengatakan kita mau mempergunakan penemuan oleh negara, tapi kita tidak mau terus tergantung daripada itu. Maka ahli teknologi, bukan hanya ahli produk. Indonesia tidak mau hanya menjadi pasaran untuk keuntungan lain, tapi juga bisa membuat sendiri. Itu riset. Jadi kesulitan riset itu penelitian menghabiskan uang. Indonesia kurang memberikan uang untuk penelitian, sehingga kita nggak bisa ditemukan oleh negara lain. Perlu etika yang aktual, maka perlu penelitian.
Jadi B, saya katakan riset itu perlu. Lalu terkenal pengadilan di kota Nuremberg, di mana dokter-dokter yang memperlakukan manusia di zaman Hitler dihukum karena mereka tidak memperhatikan pedoman riset itu. Lalu ditegaskan perlunya, maka diperlukan prinsip riset untuk melawan itu. Yang memerlukan pedoman peraturan bukan hanya riset, penelitian, melainkan juga pelayanan medis. Meskipun ada banyak penipuan juga. Jadi di Indonesia kalau kita melihat papan tulis dokter A, kita harapkan papan itu tidak palsu. Itu dokter sungguh, bukan dokter gadungan. Nah, perlunya profesional. Artinya perlunya pengetahuan yang benar, profesionalitas, keahlian. Itu diperoleh dalam fakultas kedokteran. Jadi kalau orang sudah belajar 5 tahun di situ, lulus ujian, dia dianggap profesional, dianggap mampu untuk mengenai kasus-kasus kedokteran. Jadi satu keahlian di bidangnya, kita tidak menguasai semua. Jadi ahli kedokteran, ahli mesin sendiri-sendiri. Kita tidak mungkin menguasai semua bidang tertentu. Nah, 2, penyakit mengenal gradasi. Ya. Jadi tingkatan-tingkatan. Ada dokter umum, ada dokter spesialis. Kalau tingkat khusus, dokter spesialis. Tapi tidak langsung dokter spesialis, dokter umum dulu. Kalau dokter umum merasa kurang menguasai bahan, dirujuk kepada dokter spesialis yang lebih tahu soal itu. Itu memang ada. Jadi dokter umum kalau melihat orang itu perlu spesialis paru-paru, spesialis jantung, diserahkan kepada orang lain. Mestinya seperti itu. B, profesionalitas. Jadi perlu itu, ya, kemampuan. Juga kita yang membutuhkan dokter tidak bisa setiap kali memeriksa sendiri, melainkan pada umumnya kita percaya. Maka perlu pelayanan kesehatan. Kalau dokter menyimpang, itu disebut malpraktik. Ekskurs 1 saya sebut malpraktik. Ma itu jelek, praktek ya. Jadi praktek kedokteran yang jelek, yang tidak memenuhi aturan, yang tidak mengerti dan pelanggar lain. Jadi ada kemungkinan biar pasien dirugikan, harus diperiksa sejauh mana kerugian itu timbul karena kebodohan atau kelalaian dokter. Ya, kalau dokter itu lalai, dia dihukum. Ini mengenai kesulitan yang meneliti juga dokter. Maka sejauh mana dokter bisa netral, tidak karena kepentingan. Itu malpraktik. Nah, antara lain kode etik dan sumpah. Ya, sumpah. Sumpah kode etik ini diperlukan oleh ABCD, advokat, notaris, akuntan, dokter juga. Itu semua. Jadi janji
untuk tidak ngawur. Malpraktek medis, dokter yang menangani pasien tanpa kehati-hatian, sengaja merugikan pasien. Misalnya termasuk malpraktek kalau alat-alat operasi tertinggal dalam perut, yang sering kali terjadi. Ini tidak boleh juga. Misalnya harus dipotong, amputasi, kaki kiri, keliru kanan, itu tidak boleh juga. Lalu dua-duanya dipotong orang itu. Jadi merugikan. Maka perlu perlindungan konsumen atau pasien harus dilindungi terhadap kelalaian dan kesalahan dokter itu. Itu mengenai tadi. Demikian pula 3, soal pelayanan rumah sakit. Kita tahu rumah sakit itu namanya nosokomium. Ke rumah sakit justru ketularan penyakit, itu tidak boleh. Ya. Maka rumah sakit tidak boleh menularkan, menambah penyakit. Itu soal pelayanan rumah sakit. Pelayanan di rumah sakit itu pasien juga punya hak-hak yang harus dihormati. Tapi demikian pula rumah sakit juga punya hak. Kalau terjadi perbedaan